Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi lanjutan dari klasifikasi makhluk hidup dengan subbab klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Lebih lanjut, kita saksikan bersama. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Makin ke bawah persamaan yang dimiliki anggotanya di dalam tingkatan klasifikasi, maka banyak yang memiliki perbedaan semakin sedikit. Nah, urutan-urutan ini disebut dengan takson. Ya, ini adalah seorang ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus yang merupakan orang pertama yang mengelompokkan makhluk hidup. Carolus Linnaeus juga disebut sebagai dengan bapak taksonomi. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan. Jadi makhluk hidup itu dikelompokkan berdasarkan persamaannya ataupun berdasarkan perbedaan-perbedaan yang ada. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Dan yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup. Itu adalah dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya adalah tingkatan takson atau ilmu taksonomi. Tingkatan takson atau taksonomi ini terdiri dari 7 tingkatan. Ya, di sini ada 3 bahasa. Ada bahasa Latin, ada bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Dari bahasa Latin dulu ya. Yang pertama, bahasa Latin, regnum. Bahasa Indonesia itu dunia, bahasa Inggrisnya kingdom. Tuh. Terus tingkatan di bawahnya ini adalah divisio atau filum. Tingkatan di bawahnya lagi kelas, ordo, family, genus, spesies. Nah, di situ kenapa kok divisio atau filum? Coba cari jawabannya ya. Apa perbedaan divisio dengan filum? Ayo, itu di situ ada bedanya ya. Nah, ini juga jadi semakin ke atas tingkatan takson, maka jumlah anggotanya itu semakin banyak, dan semakin ke bawah tingkatan takson, jumlah anggotanya ini semakin sedikit. Nah, kalau kesamaannya semakin ke bawah, kesamaan ciri semakin banyak. Kalau ke atas, berarti kesamaan ciri semakin sedikit. Begitu ya. Jadi kalian harus memahami arah tanda panah ini nih. Antara yang kanan dengan yang kiri itu maksudnya berbeda ya. Sistem tata nama ganda atau istilahnya binomial nomenklatur. Sistem tata nama ganda ini ditemukan oleh Carolus Linnaeus dengan aturan-aturan menggunakan bahasa Latin. Jadi bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jawa atau bahasa yang lainnya, bahasa Latin. Sebenarnya yang lebih tepat itu bahasa ilmiah. Kata pertama sebagai penunjuk genus, sedangkan kata kedua sebagai penunjuk spesies. Jadi dalam penamaan tata nama ganda ini terdiri minimal 2 kata. Kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua ditulis dengan huruf kecil. Sebenarnya bukan huruf besar ya, tapi kapital. Tuh, huruf besar dengan kapital itu agak berbeda. Nama spesies ditulis miring atau di garis bawah. Nah, jika kalian menulis nama spesies makhluk hidup dengan tulisan tangan, maka harus di garis bawah. Sedangkan apabila dengan menggunakan
ketik komputer, tuh silakan bisa dipilih mode tulisan italik atau miring. Nah, contohnya situ ada Gnetum gnemon, itu adalah nama ilmiah untuk melinjo. Perhatikan coba perkataannya. Gnetum. Gnetum ini kata pertama menunjukkan genus. Gnemon kata kedua menunjukkan spesies. Nah, G di kata pertama di kata Gnetum ini diawali dengan huruf kapital. Sedangkan untuk huruf-huruf yang lainnya itu menggunakan huruf kecil. Itu maksudnya ya. Bisa dipahami ya. Selanjutnya. Iya, ini contoh yang lainnya adalah tingkatan taksoni. Nah, tingkatan takson contoh pada tanaman jahe yang pertama, Regnum. Nah, nih, Regnum itu untuk jahe adalah plantae. Plantae berarti kelompok tumbuhan. Divisio, Spermatophyta. Spermatophyta artinya tumbuhan berbiji. Angiospermae ini adalah subdivisio. Memang tadi di bagian taksonomi atau tingkatan takson tidak disebutkan karena subdivisio berada di tengah-tengah antara divisio dengan kelas. Jadi kadang ada yang disebutkan, ada yang tidak. Klasis Dicotyledonnae. Dicotyl berarti berkeping biji 2. Nah, Zingiberales. Nah, ciri-ciri dari ordo ini ada SS-nya ya di bagian belakang. Begitupun dengan famili. Genusnya Zingiber dan spesiesnya Zingiber officinales. Contoh yang kedua adalah kucing. Nah, kucing ini masuk ke dalam kingdom atau regnum Animalia. Loh, divisionya mana, Pak? Nah, kalau hewan itu menggunakan istilah filum. Filumnya filum chordata. Untuk kelasnya kelas Mamalia, hewan menyusui. Ordo Carnivora, pemakan daging. Dan famili dan seterusnya sampai spesies. F. catus. F. catus berarti Felis catus. Ini adalah kelompok kucing. Loh, kalau singa gimana? Singa masih satu keluarga dengan kucing, sama-sama kelompok atau genusnya genus Felis. Lanjut. Kunci dikotom. Dikotomis berarti dibagi menjadi dua bagian. Itu sebabnya kunci dikotomis selalu memberikan dua pilihan di setiap langkah. Dalam setiap langkah, pengguna disajikan dengan dua pernyataan berdasarkan karakteristik organisme. Jika pengguna membuat pilihan yang benar setiap kali, nama organisme akan terungkap di bagian akhir. Kunci dikotom dapat disebut juga dengan kunci identifikasi atau kunci determinasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi adalah seperti berikut. Kunci harus dikotomi. Dikotomi berarti berpasangan. Yang kedua, kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet. Satu kuplet itu satu pasang ya. Harus identik. Contoh, tumbuhan berumah 1. Itu yang pertama. Yang keduanya tumbuhan berumah 2. Jadi identik pernyataannya. Pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif, artinya berlawanan, sehingga yang satu bisa diterima, yang satu tidak. Yang selanjutnya, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif. Contoh, panjang daun. Itu tidak boleh, karena panjang setiap daun itu berbeda-beda, relatif. Daun besar atau daun kecil dan sebagainya itu relatif semua. Gunakan sifat-sifat yang biasa diamati. Jangan sifat-sifat yang susah, ya. Jadi misalnya berjalan dengan kaki, itu boleh. Tuh, itu kan bisa diamati. Mempunyai mulut, dan seterusnya.
Pernyataan dari dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Setiap kuplet diberi nomor dan buat kalimat pertanyaan yang pendek. Ya, jadi jangan kayak cerita. Nanti malah ujung-ujungnya males, udah kepanjangan, bikin bingung pula kalau persis cerita ya. Lanjut. Nah, ini adalah contoh dari kunci determinasi. Yuk kita saksikan bersama. Yang pertama, ini ya. Coba cari kupu-kupu. Kupu-kupu, kamu bayangkan kupu-kupu. Lihat nomor 1. Apakah Anda memiliki tulang punggung? Nah, kira-kira kupu-kupu ada tulang punggungnya enggak? Tidak, iya. Coba jika tidak, Anda adalah serangga. Nah, pergi ke nomor 2. Kamu lihat nomor 2. Apakah Anda mengubah atau metamorfosis dari ulat ke bentuk dewasa Anda? Ayo, apakah kupu-kupu bermetamorfosis? Iya. Nah, berarti sudah selesai. Artinya apa? Kunci determinasi dari kupu-kupu adalah 1. B. Kenapa B? Karena yang 1 jika iya itu disebut dengan A, dan 1 jika tidak itu disebut dengan B. Berarti 1B dan 2A. Bisa dipahami? Coba ikan ya. Ikan, cari kunci determinasinya. Apakah Anda di sini tuh ikan ya, memiliki tulang punggung? Ikan punya tulang punggung tidak? Punya. Itu berduri-durinya itu. Nah, ada duri, ada yang bagian tengah itu, yang gede. Kan ada ya, yang paling besar tulang durinya itu disebut dengan tulang punggung. Nah, berarti jika iya, pergi ke nomor 3. Berarti satunya 1A. Kamu lihat langsung nomor 3, nomor 2 jangan dilihat. Nomor 3, apakah Anda memiliki insang dan sisik? Jawabannya iya. Nah, berarti Anda adalah ikan. Berarti ya tadi betul. Jawabannya 3A. Kunci determinasi dari ikan artinya 1A dan 3A. Bisa dipahami? Satu kali lagi. Burung. Coba kita lihat satu persatu. Burung apakah memiliki tulang punggung? Iya, berarti 1A. Pergi ke nomor 3. Apakah Anda memiliki insang dan sisik? Nah, burung mempunyai insang dan sisik enggak? Tidak. Berarti 3B. Pergi ke nomor 4. Nah, burung, apakah Anda bertelur? Burung bertelur tidak? Bertelur. Berarti jawabannya 4A. Nah, pergi ke nomor 5. Apakah Anda memiliki bulu? Iya, berarti 5A. Jadi, dapat disimpulkan kunci determinasi dari burung 1A, 3B, 4A, dan 5A. Begitu ya. Semoga dapat dipahami. Nah, ini masih kelanjutannya. Nah, terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.